Ya, halo sahabat WK, apa kabar semua? Jumpa lagi di channel WKR yang selalu konsisten untuk membuat video-video atau tayangan tutorial di mana membahas seputar bonsai mini. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel WKR. Pada kali ini teman-teman bisa menyimak penggalan dari beberapa tahapan yang sebelumnya sudah sempat dibuat, di mana proses awal pembuatan bonsai mini, perawatan hingga penanganan seputar bonsai mini tentunya. Ya, pada tayangan kali ini saya akan mengupas kembali yang lebih detail lagi, karena saya rasa ini sangat penting dan buat teman-teman, baik yang pemula maupun yang sudah melakukan rutinitas membuat bonsai. Saya rasa seringkali banyak mungkin lupa atau tidak mengetahui atau ya banyak hal ya tentunya. Tapi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya mengingatkan bagaimana proses-proses yang saya alami. Ya, jadi pada tayangan kali ini saya rasa sangat penting, di mana nanti akan saya ulas tahapan bagaimana proses pemindahan bonsai yang sebelumnya di pot yang lebih besar dipindah ke pot yang lebih kecil atau ceper ya. Nah, tentunya tidak, kalau hanya memindahkan saya rasa tidak perlu dijelaskan ya. Jadi cukup memindahkan saja. Tapi yang penting untuk teman-teman ketahui, di sini ada tahapan yang harus memang kita tahu ya. Jadi dalam pemindahan proses dari pot besar ke pot mini ini tentu ada banyak hal yang perlu kita tahu. Ya, diantaranya tentu kita melihat kondisi pohon, apakah sehat atau tidak, apakah tahapan-tahapan sebelumnya sudah kita lalui. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini nonton mungkin ada pertanyaan atau bingung tahapan seperti apa sih yang harus dilakukan. Ya, teman-teman bisa melihat video-video tahapan sebelumnya, bagaimana memprogram sebuah bonsai mini dari bahan awal sampai nanti proses bisa memindah ke pot yang lebih kecil lagi. Ya, pada proses pemindahan ini tentunya kita harus tahu sejauh mana kita memprogram bagian akar ya, karena kita di sini berhadapan dengan penanaman. Penanaman di sini adalah menancapkan, yaitu otomatis akar, bagian akar yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa program root ball itu sangat penting. Akar-akar serabut ini menjadi akar utama yang bisa mensuplai atau memberi keberlanjutan untuk tumbuh di saat pohon ini dilakukan repotting. Ya, saat nanti ketika mau pindah itu repotting, bisa potong-potong akar. Nah, itu pentingnya ada root ball. Itu biasanya ada jaringan akar serabut yang menggumpal, maka root ball membola itu yang tidak terpotong. Nah, itu yang nantinya akan menjadi keberlangsungan hidup buat tanaman yang baru kita pindahkan, supaya tidak mengalami stres berat ya. Ya, walaupun kita sudah melakukan hal itu, tapi tetap tentu ada treatment-treatment lain yang harus kita lakukan. Oke teman-teman, di sini saya ada dua pohon sebagai contoh. Di sini ada sancang dan sidoguri. Jadi sini nanti akan saya jelaskan tahapan bagaimana memindahkan ke pot yang lebih kecil, dan juga membahas atau menunjukkan bagaimana atau wujud bentuk dari root ball ya. Ya, sebelumnya saya akan angkat ini dulu, buang medianya. Ya teman-teman, di sini bisa dilihat di mana akar sudah tidak ada yang besar-besar lagi.
hanya tertinggal gumpalan akar serabut yang terlihat ini seperti gumpalan media ya. Sini ada banyak akar serabutnya. Ya, pada kondisi seperti ini saya rasa sangat aman ya untuk langsung dipindah di pot lebih mini ya. Namun biasanya tidak hanya begitu saja memindahkan, saya melakukan sebuah treatment di mana pohon yang akan dipindahkan ini sebelumnya dirangsang atau diberi pupuk tambahan, yaitu pupuk yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan saat pohon ini dalam kondisi fase vegetatif ya. Jadi fase vegetatif itu dimana pohon ini sedang tidak memproduksi, artinya dalam bentuk diam ya. Karena di sini baru dilakukan pemindahan di mana ada proses adaptasi terlebih dahulu ya. Jadi ini belum reproduksi. Nah, jadi supaya ini pohon tidak mengalami stres atau adaptasi yang terlalu lama, karena sudah disuplai dulu, diberikan pupuk perangsang yang fokusnya adalah pada bagian akar, batang, dan nanti tunas-tunas baru ya. Jadi nanti akan ditandai pertumbuhannya seperti itu ya. Sebelum penanaman biasanya saya menggunakan pupuk tambahan awal, dimana khusus untuk pohon dalam fase vegetatif ya. Ya, mungkin sedikit saya ingatkan, mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui bahwa ini sangat penting. Kita harus tahu fase tumbuhan ya, dimana fase tumbuhan itu ada dua, dimana fase vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah fase dimana pohon itu tidak atau belum mereproduksi, seperti pada bagian akar, batang, atau tunas-tunas yang belum keluar dalam perantingan itu ya. Kemudian generatif itu fase di mana pohon ini sudah hidup normal, artinya sudah mereproduksi seperti daun, ditanda bunga atau buah ya. Nah, itu tentu untuk pupuk kita juga harus memperhatikan kebutuhan apa yang pas atau yang tepat untuk pohon itu. Jadi jangan sampai menggunakan pupuk yang jadi baru pohon baru ditanam kita sudah beri pupuk untuk memproduksi bunga, memproduksi daun atau buah. Nah, itu akan kewalahan, pohon ini nggak kuat, bisa-bisa malah berakibat fatal. Nah, itu yang sangat penting harus diketahui teman-teman. Jadi seringkali ya secara awam bahwa menanam itu kita pingin cepat ya, dengan adanya pupuk itu lebih sehat, itu lebih baik. Itu salah ya, menurut saya. Jadi ya seperti orang sakit. Jadi ada fase ini untuk umur balita atau lansia, orang dewasa. Tentu itu ada khusus ya, yang memang diberikan sesuai dengan fasenya gitu. Jadi tidak semua hal yang ya seperti pupuk itu baik. Memang fungsinya baik, tapi kalau kita tidak tepat itu malah berbahaya. Ya, pada hal ini di sini saya nanti menggunakan pupuk cair yang fungsinya untuk merangsang atau saya memfokuskan akar dulu ya untuk menumbuhkan. Artinya karena apa? Fase awal adalah pertumbuhan akar. Kalau akar sudah tumbuh, otomatis dia akan mudah menyerap ke bagian batang, dan batang kemudian akan membuahi tunas-tunas itu sendiri ya. Jadi fase seperti itu, tidak dipaksa untuk langsung pingin keluar daun gitu. Nah, itu kadang akar nggak kuat panas, dan itu tentunya salah penggunaan pupuk ya. Ini hati-hati. Jadi pada umumnya saya rasa semua pohon itu tanaman akan sama, dimana ketika kita baru menanam itu ya apapun kalau bisa tidak atau jangan menggunakan pupuk yang fungsinya untuk fase generatif, karena itu baru ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke teman-teman, jadi
karena memang saya sangat memperhatikan perhitungan itu, karena saya tidak mau kehilangan di mana bonsai yang sudah bertahun-tahun ya. Saya rasa ini pohon ini sudah kurang lebih 6 sampai 7 tahunan ya saya rawat dari kecil ini. Jadi saya benar-benar sangat mempertimbangkan ya daripada saya kehilangan ya. Oleh karena itu saya benar-benar sejauh ini mempelajari apa kebutuhan dari pohon ini, di mana ya saya rasa hampir semua pohon ya membutuhkan perlakuan yang sama ya. Jadi sampai saya membuat media tanam sendiri dan pupuk cair, di mana ini starter planting, di mana untuk start awal penanaman ya, baik itu dari stek atau ya seperti ini proses pembinaan yang tujuannya seperti tadi yang saya jelaskan tentunya. Jadi teman-teman bisa simak bagaimana cara penggunaannya ya. Jadi saya menggunakan 500 ml air yang kemudian nanti diaplikasikan dengan pupuk ini dengan memberi satu tutup botol saja ya, cukup ini, dan diaduk rata ya. Jadi ini nanti kita taruh dulu direndam ya, kurang lebih 10 menit ya, supaya pohon ini menyerap ya. Jadi sebelum kita tanam di sini dia sudah minum dulu. Dia karena akar ini belum dilakukan pemotongan ya, jadi tidak ada luka, dia langsung menyerap. Oke, setelah kita rendam selama 10 menit, kita baru bisa melakukan penanaman ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi 10 menit ya kita rendam ya. Ya, setelah lakukan perendaman tentu ada air sisanya ini. Jadi air ini jangan langsung dibuang karena nanti bisa dijadikan untuk pupuk, disimpan saja. Nanti selama 3 hari kemudian disiram, dikasih lagi ya. Jadi selama 3 hari dikasih sampai nanti terlihat pulih dan terubus tunas baru ya. Kemudian di sini saya memasukkan menggunakan media WK Soil ya. Jadi ini juga khusus saya buat untuk tahapan media yang fungsinya untuk berada di pot mini ya. Jadi teman-teman bisa lihat secara detail proses penggunaannya dan bagaimana sistem kerjanya. Teman-teman bisa lihat di tayangan sebelumnya media tanam WK Soil ini. Kebetulan ini masih ada sisa, jadi sangat hemat ya saya rasa ya. Kita menggunakan dengan sedikit saja. Ya, sebelumnya kita kasih jangan terlalu banyak, yang penting ada ya untuk jatah akar. Nah, setelah itu kita bisa potong akar, dimana ini yang sudah melewati batas root ball ini ya. Ini fungsinya root ball, jadi walaupun di sini tumbuh, nanti yang di akar di dalamnya ini tidak terganggu ya, tetap normal hidupnya. Dan nanti sini yang tumbuh. Nah, ini saya potong dulu. Ini nanti ini saya pakai ya buat bikin kecil ya, ada tambahan ya. Ya, jadi nanti di sini yang dipotong ini nanti akan menstimulus akar baru ya, yang nantinya akan menghuni akar atau media baru di pot mini ini. Jadi seperti ini.
Jadi kalau untuk penanaman itu jangan menggunakan pupuk lagi ya, jangan dikasih pupuk tambahan ya. Ya sekedar pupuk tadi yang saya jelaskan untuk perangsang saja ya, sifatnya yang memang untuk fase vegetatif ya. Jadi kita hanya menanam menutup bagian-bagian akar yang terpotong tadi ya. Ya ini pentingnya root ball seperti ini, fungsinya seperti ini ya, kelebihan dari root ball. Jadi untuk pembinaan tidak terlalu beresiko ya. Kemudian kita bisa kasih lagi medianya ini dengan rendaman tadi, toya kumkum ini. Ya, untuk toya kumkum buat teman-teman yang berminat bisa langsung dihubungi kontak admin yang berada di deskripsi. Ya, dari sini sekarang saya klaim medianya fungsinya untuk supaya tidak bergerak ya, karena baru penanaman, dan di sini juga fungsinya menjaga kelembapannya di saat penanaman awal, dan lakukan ini selama 2 minggu ya, ketika nanti sudah mulai tumbuh ya. Walaupun terkadang lagi-lagi kebetulan, anggap aja kebetulan, yaitu biasanya tidak sampai 1 minggu sudah mulai tunas-tunas daun baru ya. Nah, tapi ya sebaiknya 2 minggu kita biarkan dulu, nanti kemudian bisa lepas dan teman-teman bisa mungkin masukkan lumut atau aksesoris lain ya. Ya, kemudian nanti saya akan tunjukkan ini. Tentu ini berbeda prosesnya dengan ini karena ini ada exposed root, dan saya akan jelaskan apakah ini root ball atau bukan, dan bagaimana nanti proses penanganannya saat pemindahan. Teman-teman simak aja. Ini termasuk pohon yang gampang-gampang susah ya. Jadi harus penanganannya kita harus tahu juga. Ya, untuk ini nanti kenapa saya tampilkan secara bersamaan dengan sancang tadi. Tentu ada yang ingin saya sampaikan, di mana ada juga sebuah perbedaan yang saya rasa kebetulan lagi ini menarik ya untuk jadi pembahasan kali ini ya. Nah, oke. Di sini bisa teman-teman lihat kan, dimana di sini ada pohon sidoguri. Ini adalah salah satu pohon asli Indonesia ya, dimana hidup di lahan-lahan liar ya. Ya, kenapa pohon ini saya anggap penting untuk saya hadirkan bersamaan dengan sancang ini, karena prosesnya saya rasa berbeda dan ada hal-hal penting yang ingin saya sampaikan ya, supaya tidak keliru kadang teman-teman untuk mengetahui mana itu root ball dan bentuknya seperti apa ya. Jadi yang tadi bisa dilihat perbedaannya antara ini dan ini ya. Ya, ini pohon ini salah satu pohon yang unik ya, kadang gampang-gampang susah, liar, tapi kalau dimanja malah rewel, jadi agak susah. Nah, di sini bisa terlihat ya, teman-teman bisa melihat. Di sini mungkin ada yang beranggapan bahwa root ball itu seperti ini ya. Saya rasa ini salah. Root ball bukan akar yang menggumpal-gumpal seperti ini ya. Jadi ini memang exposed root. Jadi ini membedakannya di sini. Di sini terlihat ada media yang di bawah ini. Ini akar serabut semua ya. Nah, ini adalah pohon ini salah satu pohon yang unik ya, kadang gampang-gampang susah, liar, tapi kalau dimanja malah rewel, jadi agak susah. Nah, di sini bisa terlihat ya, teman-teman bisa melihat. Di sini mungkin ada yang beranggapan bahwa root ball itu seperti ini ya. Saya rasa ini salah.
root ball bukan akar yang menggumpal-gumpal seperti ini ya. Jadi ini memang exposed root. Jadi ini membedakannya di sini. Nah, di sini terlihat ada media yang di bawah ini. Nah, ini akar serabut semua ya. Nah, ini adalah akar yang bekerja selama ini untuk menyerap nutrisi ya dari media. Nah, jadi jangan sampai ketika memindahkan ini ini yang dianggap root ball, ini semua dipotong semua, ini yang ditanam. Nah, ini sangat beresiko, terutama pada kondisi pohon yang sedang subur seperti ini. Akar ini tidak punya akar serabut, ya, jadi yang menyerap nutrisi ini akar serabut ya, yang masuk di media ini. Nah, jadi ketika kondisi seperti ini, jelas kita mengambil bagian yang di bawah ya, kita potong saja. Nah, kita ambil bawahnya lagi, posisi bawah. Nah, karena di sini masih banyak akar serabut. Nah, ini yang harus kita pertahankan ya. Jadi lalu bagaimana dengan pohon yang akarnya masih seperti ini, tidak ada serabut? Jadi ketika mau melakukan pemindahan biasanya masih panjang-panjang, itu kerepotan. Ya, kalau dalam fase tahap seperti itu, kita potong saja sesuai kebutuhan nanti yang mau akan kita expose. Misalkan contoh di sini, kita yang akan expose ke sini sampai sini aja ya. Nah, itu potong saja, tapi diseimbangi juga, di sini harus dikurangin. Jadi bagian atas ini harus diimbangkan ya, seperti yang sebelumnya sering saya berkali-kali saya jelaskan, di mana akar ini sesuai kerjanya dengan ranting. Jadi ketika di sini belum ada percabangan ranting di akar, belum ada percabangan akar, ya ranting ini harus dikurangin, daun-daun ini harus dikurangin supaya seimbang, nanti tidak penyerapannya tidak kewalahan ya. Artinya akar belum ada tapi sini sudah membutuhkan minum. Nah, itu yang tidak seimbang, akhirnya tidak kuat, mati. Dan akar tidak bekerja dengan baik dan busuk. Jadi seperti itu. Kalau ada root ball tidak masalah, karena ini sudah ada banyak cabang akar, tinggal pindahkan saja. Tapi ya di sini yang ingin saya garis bawahi, di mana ketika teman-teman melihat akar seperti ini, yang tidak ada akar serabutnya dan masih tunggang-tunggang, bisa lakukan pemotongan, tapi atasnya juga harus dipotong ya, diimbangin. Nah, seperti ini ya, tinggal ditekuk saja ya. Ini saya pertahankan. Jadi ada beberapa potongan tadi yang terlihat ya, yang beberapa potongan yang nantinya akan menstimulus akar baru ya. Ini sangat simpel ya. Ini nanti tahapnya seperti tadi, kita celupkan dulu ya. Nanti bisa, kalau khawatir medianya hilang, belum terlalu ini, kita bisa langsung di pot, nanti dikucur saja juga tidak apa-apa ya. Tapi harus mungkin beberapa kali ya, 3 kali atau apa, direndam ya, itu nanti medianya akan basah dengan kayak kumkumnya itu ya. Ya, mempersingkat waktu, jadi saya juga memberikan tutorial alternatif, di mana ketika akar ini medianya belum padat ya. Ya, sekali lagi saya menggunakan tetap WK Soil, karena ini memang dibuat khusus dengan tekstur dan formula yang dibutuhkan untuk menanam dengan pot mini ya. Ya, seperti ini. Jadi kalau medianya belum terlalu padat, jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini aja. Ya, kadang sering ada pertanyaan, kenapa saya melihat tutorial ini tanpa ada root ball, asal tanam potong-potong saja akarnya, langsung bisa menggunakan pupuk ya, yang mungkin bisa dibilang slow release ya. Slow release itu memang pemberian, jadi yang dimaksud slow release ini, kandungan yang berada di dalam pupuk ini, secara sistem kerjanya ini
pelan, artinya larutnya ini pelan-pelan. Nah, kemudian bagaimana nanti ketika ini pohon ini tidak sesuai pemberian pupuknya, nanti ya, tentu akan menjadi racun ya, nanti bisa memperparah pohon ini ya. Ya, jadi tadi yang seperti yang saya jelaskan, penting sekali untuk pemberian pupuk yang tepat ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi ini juga ada pertanyaan dari teman lain di mana sebelumnya pernah diskusi dengan saya, di mana kalau pupuk ini waktu baru nanam pupuknya ditaruh di dasar ini, kan itu tidak apa-apa karena tidak terserap dari potongan akar. Ya, sistem saya rasa secara logika saya berpikir sistem kerjanya tidak seperti itu. Jadi bukan berarti media pupuk di bawah terus tidak terserap akar langsung gitu. Jadi sistemnya kalau logika saya, di mana pupuk itu dia tersiram air, fungsinya untuk nanti dia merekahkan dulu. Jadi ketika disiram, misalnya tidak langsung larut kandungannya, tapi dia membasahi dulu, kemudian menyerap larut ketika air sudah habis, kandungan itu larut ke media yang berada di atas yang basah, dan kemudian proses penyerapannya adalah dengan melalui proses penguapan, di mana ada proses matahari panas, akhirnya air ini menguap bagian bawah. Nah, disitulah saatnya kondisi kandungan pupuk tersebut lari ke atas dan terserap dengan akar. Dan parahnya, yang membahayakannya jika pupuk itu tidak tepat digunakan pada fase yang pas. Akhirnya biasanya yang sering saya uji coba itu, pohon ini dalam waktu 2-3 hari sudah langsung kering atau berbentuk hijau tapi kering ya, itu melengkung ya, itu cepat sekali kalau kena pupuk kimia ya, kalau yang tidak tepat ya, indikasinya seperti itu dan sistem kerjanya. Jadi penting sekali buat teman-teman untuk mengetahui fase pohon ini kapan dan pupuk apa yang tepat untuk kita berikan ya. Ya, oke teman-teman, kurang lebih seperti itu hal yang ingin saya sampaikan, di mana pentingnya memperhatikan proses pemindahan ke dalam atau mengganti pot lebih kecil, pot mini, dan juga betapa pentingnya memperhatikan pemilihan pupuk yang tepat pada pohon yang tentunya memiliki 2 fase ya, yang harus kita ketahui itu supaya tidak salah memberikan pupuk ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya yang sudah menyimak, dan buat yang baru bergabung terima kasih, dan jangan lupa ikuti tayangan selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notif loncengnya supaya tidak ketinggalan update tutorial WKA. Oke, sampai jumpa di tayangan berikutnya.